Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada malam hari ini kembali kita lanjutkan ta'lim kita atau kajian kita. Kalau pagi tadi kita memahami apa yang dibaca setelah salat, yakni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Maka sekarang kita masuk kepada apa yang mesti kita baca semenjak pagi, bangun tidur sampai mau tidur. Maka kita awali dengan bangun tidur. Doanya sudah hafal, dapat. Cuma barangkali ada beberapa penjelasan. Yang kita baca antara lain adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusyur. Ahyana ba'dama amatana, ahyana, yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Di situ ada kata hidup dan mati. Perlu kita ketahui bahwa tidur itu disebut dengan akhul mauti, saudara kandungnya mati. Akhul mauti, saudara mati. Dikatakan tidur dan mati itu bersaudara, secara bahasa arti akhu itu kan sama. Akhu, secara bahasa maknanya sama. Sama bapaknya, sama ibunya, saudara. Sama bapaknya, saudara sebapak. Sama ibunya, saudara seibu. Sama kaumnya, sama sukunya, sama bangsanya. Saudara sebangsa, sekaum, sesuku. Bahkan sama perangainya, saudara seperangai. Sehingga orang yang perangainya suka mubazir disebut dengan saudara setan. Rasul-rasul itu bersaudara karena mereka sama-sama jadi rasul. Maka berdasarkan itu kita pahami bahwa tidur sama dengan mati, disebut dengan saudara mati. Di mana letaknya? Makanya tidur dikatakan mati atau saudara mati. Tidur itu kan roh keluar, meninggalkan jasad. Mati juga keluar, roh meninggalkan jasad. Bedanya yang satu keluar sendiri, yang lainnya dikeluarkan. Tapi hakikatnya sama, sama-sama keluar. Ketika mati, roh dikeluarkan atau dicabut atau diminta agar dia meninggalkan jasadnya. Maka tinggallah jasad atau badan. Tidur dia seperti itu. Roh keluar meninggalkan jasad. Ketika roh keluar meninggalkan jasad, maka orang tidur. Itu makanya orang yang tidur tidak mendengar apa-apa, tidak melihat apa-apa, dan tidak merasakan apa-apa, serta tidak menyadari apa-apa, karena rohnya tidak di situ. Bedanya cuma ketika tidur, orang masih hidup, pertandanya masih hidup, jantungnya masih berdetak, nadinya masih berdenyut. Tetapi rohnya tidak di situ, rohnya keluar. Keluarnya roh itu untuk memberi kesempatan kepada jasad untuk istirahat. Maka dikatakan pula lah tidur itu istirahat.
wan nauma subata. Wa huwa alladhi ja'ala lakumul laila. Allah yang telah menjadikan untukmu malam untuk istirahat. Wan nauma subata, dan tidur untuk istirahat juga. Subat istirahat, sabat istirahat. Nah, sekarang begini. Ketika orang tidur, rohnya sudah berada di luar. Cuma rohnya tidak pergi. Tidak pergi selama-lamanya. Dia hanya pergi sebentar, meninggalkan jasadnya. Nanti kapan dia diizinkan kembali oleh Allah, masuk dia ke dalam jasad, lalu terjadi hidup. Terbangun dia. Makanya ketika kita bangun pagi, diucapkan ahyana ba'dama amatana. Yang telah menghidupkan kita, artinya yang telah mengizinkan roh itu kembali lagi ke jasad, ke tubuh, sehingga hidup. Dan hidup pagi itu disebut juga nanti dengan kebangkitan kecil. Kebangkitan kecil. Kalau kebangkitan besar, di hari akhirat. Tidur adalah mati kecil. Bangun tidur pagi adalah kebangkitan kecil. Maka setiap pagi kita berbangkit. Hidup kembali. Setiap malam kita mati. Matinya mati kecil. Nah, ketika tidur kan kita baca doanya itu. Bismikallahumma amutu wa ahya. Yang lazim kita hafal semenjak kecil adalah Bismikallahumma ahya wa amutu. Kedua-duanya boleh. Kedua-duanya sama terdapat dalam hadis. Baik Bismikallahumma ahya wa ahmud ataupun Bismikallahumma amutu wa ahya. Kalau amutu wa ahya jelas. Dengan nama Allah, aku akan tidur, aku akan mati. Dan dengan Allah pula nanti aku hidup kembali pagi hari. Maka dengan begitu, tidur adalah mati. Bangun tidur adalah berbangkit. Diawali dengan ucapan Alhamdulillah. Segala puji untuk Allah. Yang telah menghidupkan kita setelah mati. Terlalu banyak yang akan dialhamdulillahkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa alhamdulillah itu akan ucapan syukur. Alhamdulillah yang kita baca adalah sebagai ucapan syukur. Segala puji untuk Allah yang telah menghidupkan kita setelah mati. Satu, segala puji untuk Allah, milik Allah, bagi Allah. Semalam kita aman-aman saja. Tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang hilang. Segala puji untuk Allah, milik Allah. Ketika bangun pagi, kita utuh, sehat lagi. Bahkan kembali kita segar bugar. Segala puji bagi Allah. Semalam tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang masuk ke rumah, binatang berbisa, atau tidak ada peristiwa-peristiwa yang menakutkan semalam. Aman. Rumah tidak kebakar. Atau semalam tidak terjadi gelodo, longsor, angin ribut, dan segala macam lah yang terjadi. Pokoknya alhamdulillah pagi itu. Syukur pagi hari itu dibaca dengan alhamdulillah. Ahyana ba'dama amatana. Wa ilaihin nusyur. Di sini yang akan kita jelaskan sedikit. An-nusyur. Apa hubungan nusyur itu dengan hidup pagi? Ketahuilah bahwa an-nusyur itu kan dipahami kebangkitan. Kebangkitan dari kubur. Secara bahasa nusyur itu, nusyur makna nasyara. Nasyara itu adalah membentangkan, menghamparkan. Tiba di kain dan menghamparkan kain. Nasyara saub, menghamparkan kain. Kalau bahasa kami, mampaian kain. Menebarkan juga intisyar. Berkeliaran
Mondar-mandir bolak-balik ke sana ke sini. Takallub juga adalah nasyur namanya, atau nasyara, intishar. Yantashiruna fil ardi, fantashiruna fil ardi, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Asal katanya juga nasyara. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Selesai salat maka bertebaran, berkeliaranlah, mondar-mandirlah kamu mengurusi hajat kamu masing-masing di muka bumi. Lalu hidup setelah mati yang disebut dengan kebangkitan, yakni keluar daripada kubur masing-masing setelah jasad baru dibikin oleh Allah, dan itu gampang sekali bagi Allah. Jasad lama, tubuh lama kan sudah hancur, tidak ada lagi yang tinggal. Lalu diciptakan lagi jasad baru daripada tampangnya tampang lama, bijinya biji lama. Diciptakan jasad baru, tubuh baru, badan baru. Pas, tidak berubah sedikit pun bentuk rupanya daripada yang lama. Sebagian ulama menyebutkan bahwa jasad baru yang diciptakan itu adalah jasad ketika kita dalam bentuk apa, umur berapa meninggal, wafat. Jika saya ini wafat, mati, umur segini, bentuk ini, maka jasadnya baru nanti dibentuk pula seperti ini, umur segini. Bukan kecil. Andaikan kita yang berada di ruangan ini, atau siapapun yang melihat siaran ini, mati kita. Umur berapa kita mati? Bentuk kita itu bentuk apa? Maka dibikinkan jasadnya lagi seperti itu. Daripada tampang yang lama. Tampang kita itu ujung ekor. Yang paling bawah, lancip. Di situ nanti dihidupkan lagi. Jadi setelah jasad baru diciptakan, dibikin lagi oleh Allah yang Maha Kuasa, karena Dia dulu yang pertama kali menciptakan, mengulang lagi itu gampang. Logikanya mengulang lagi gampang. Meskipun bagi Allah semuanya gampang. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu gampang sekali bagi Allah. Setelah diciptakan jasad baru, kemudian jasad baru itu keluar dari di mana dia berada. Muncul ke permukaan bumi baru nanti di akhirat. Muncul ke permukaan jasad baru itu namanya yasduru. Yauma idzi yasdurun nasu. Yasduru itu kan muncul, timbul. Mau saya, dada kita namanya sadrun, teman. Kena muncul ke permukaan. Sadrun. Sudur, muncul. Timbul. Maka muncul dari dalam tanah ke atas namanya yasduru. Sadara yasdur. Yauma ini yasduru. Saat itu, hari itu, ketika itu, di masa itu, yasduru muncul. Keluar manusia daripada tempat jasadnya berada, muncul ke permukaan. Yasduru. Ashtata. Berbagai macam keadaan bentuk dan rupa. Yasduru. Kemudian khuruj. Yasduru khuruj, keluar utuh. Namanya kebangkitan, hidup lagi. Setelah itu terjadi nusyur. Apa nusyur? Keluar manusia, kemudian manusia itu bertebaran. Bertebaran, kemudian diarahkan menuju tempat berkumpul. Namanya nusyur. Nusyur. Ketika pagi hari kita baca wa ilaihin nusyur, mengingatkan kita. Apa yang diingatkan? Pagi hari ini kita hidup kembali. Pagi hari ini kita hidup kembali setelah mati semalam. Di mana pagi hari ini setelah kita hidup kita berterbaran di muka bumi ini.
berusaha, berkarya, beramal, mencari karunia Allah. Nanti setelah kita mati, kita juga hidup lagi, bertebaran lagi. Tapi bukan untuk beramal, untuk mempertanggungjawabkan amal. Diingatkan kita. Diingatkan lagi. Kalau kita semalam mati, itu tidur, kemudian hidup pagi hari, nanti setelah mati betulan, kita hidup lagi. Nusyur namanya. Dengan begitu, setiap hari, setiap pagi kita diingatkan. Baru saja kita hidup, bangun tidur, sudah diingatkan. Apa yang diingatkan? Nanti suatu saat, setelah mati, kita akan hidup lagi. Hidup lagi. Kalau sekarang hidup lagi setelah mati semalam itu tidur, nanti akan hidup lagi setelah mati betulan. Jangan lupa itu. Wah, diingatkan kita pada. Jangan lupa. Inilah dia. Nusyur itu disebut di situ. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya tidak tahu apakah ketika kita membaca wa ilaihin nusyur itu teringat di kita hari kiamat apa enggak. Itu kan tergantung kitanya masing-masing. Kalau bangun pagi harinya, hidup lagi, kita ingat, oh semalam kita tidur. Pulas tidur, enak tidur. Hilang panik-panik. Saya mimpi semalam. Bangun pagi. Itu ingat kita semua. Tapi sekaligus apakah kita ingat nanti setelah kita mati, kiamat, lalu kita akan hidup lagi, namanya hidup yang kedua, setelah hidup yang pertama. Itu tergantung kitanya. Tapi yang jelas, setiap pagi kita diingatkan dengan ucapan wa ilaihin nusyur itu. Bedanya adalah itu. Kalau hidup pagi adalah kebangkitan kecil, kalau tidur malam kematian kecil. Tidur malam hari kematian kecil, bangun pagi hari adalah kebangkitan kecil. Nanti setelah kematian besar, akan terjadi kebangkitan sebenarnya kebangkitan hidup lagi. Hidup yang kedua. Pagi hidup yang pertama, setelah kiamat hidup yang kedua. Luar biasa ini kalau kita pahami. Doa yang kita baca itu. Itu alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Dan kita pun diingatkan oleh Nabi dengan baca doa ini, satu saat nanti kita ini akan dihidupkan lagi setelah mati. Lalu kita nusyur, nasyara. Keluar ke kubur, masing-masing keluar, bersebaran, lalu diarahkan menuju tempat berhimpun. Masing-masing kita keluar kubur itu kan digiring itu. Waja'at kullu nafsim ma'ha sa'iku wa syahid. Setiap diri datang ketika itu, bersamanya ada saik yang menghalaunya, mengiringnya kepada masak tempat penghalauan, tempat penggiringan. Kemana kita digiring? Ke tempat kita berhimpun, namanya mahsyar. Jadi bedanya itu. Di dunia ini kita hidup pagi untuk berterbaran mencari rahmat Allah, rezeki Allah, karunia Allah, untuk bekerja, berkarya. Tetapi nanti di akhirat sana kita keluar bertebaran juga, tapi bukan untuk beramal lagi. Untuk mempertanggungjawabkan amal. Kembali kita kepada yang tadi. Apa yang tadi? Alladzi ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita semalam. Kenapa namanya tidur itu mati? Sudah kita jelaskan tadi. Karena roh tidak berada di jasad. Cuman dia tidak meninggalkan jasadnya. Artinya tidak meninggalkan selama-lamanya, tapi meninggalkan sementara. Untuk memberi kesempatan kepada jasad istirahat. Karena sudah sehari penuh dia bekerja. Istirahatlah.
sehingga roh itu keluar. Ketika roh keluar daripada jasad itu, roh itu nanti bertemu dengan roh-roh yang lain. Terjadilah mimpi, ketemu dengan orang-orang yang sudah lama mati. Itu mimpi namanya. Itu makanya kita ketemu dengan orang tua, dengan sahabat, dengan teman, padahal sudah mati. Tapi ada kalanya roh itu nanti dihadang oleh setan-setan, oleh roh-roh jahat. Terjadilah nanti mimpi buruk, mimpi jelek. Di situ pula faedahnya kita akan tidur itu kita berzikir. Berzikir berdoa, memagari, mementeng diri untuk supaya roh ketika keluar nanti jangan bertemu berjumpa dengan roh-roh jahat atau setan-setan yang menjelmakan diri dalam bentuk-bentuk aneh-aneh yang menakutkan. Itu fungsinya. Ketika akan tidur, pertama kita akan diajari membaca Qul yang 3. Lalu disapukan ke seluruh tubuh. Seakan itu sebagai perisai dan tameng. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali diulang, disapukan ke badan. Mana yang bisa dijangkau? Tameng. Baca pula ayat kursi supaya setan jangan menghampiri. Baca ayat-ayat lain seperti akhir surah Baqarah kalau bisa juga, atau Ali Imran 190 sampai 200 atau minimal 190 191. Kemudian bacalah zikir akan tidur. Bisa dibaca Bismika Rabbi wada'tu jambi, bisa dibaca Bismika Allahumma amutu ahya, bisa Allahumma qini adzabaka yauma tabasu ibadak, bisa nanti baca lain. Seperti ditutup nanti dengan Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Dipagari, ditamengi, diperisai diri dengan itu semua. Tapi kadangkala juga datang mimpi buruk. Ya. Sedangkan sudah kita perisai diri, kita tamengi diri, kadang datang juga mimpi buruk. Mimpi buruk datang daripada setan. Makanya ketika mimpi buruk di malam hari itu, terbangun kita, pertama kita meludah ke kiri 3 kali. Ludah ke kiri. Tapi hati-hati. Jangan meludah betul. Itu perlambang mengusir setan. Apalagi berbunyi pula meludahnya. Puh. Nanti marah istrinya, mana suaminya. Sakit kau, gilo kau kecilnya kan. Kemudian baca auzubillah. Auzubillah itu pengusir setan. Lalu robah tidur. Balik tidur. Kalau mungkin bangunlah, beruduklah. Kalau mungkin salatlah. Tapi minimal itu, meludah ke kiri, baca auzubillah, putar, tidur. Kalau terjadi mimpi buruk, mimpi menakutkan, mimpi yang tidak diinginkan. Tapi ada pula nanti kejadian malam hari itu bukan mimpi. Kecil orang Minang namanya rasian. Lantaran ingatan ke situ juga, pikiran ke situ juga, ada enti-enti kita mikirkan, tak bawa kalau mimpi. Kecil orang-orang muda dalam rasian kita bersuhu. Itu mengkau di Minang tu ada mimpi, ada rasian. Kalau rasian tu angan-angan yang alapeh di siang hari. Rindu dengan sang kekasih. Ingatan ke situ juga. Terbawa ke alam bawah sadar, muncullah ketika tidur. Itulah gunanya malam hari ketika roh keluar itu dipagar dia. Karena roh keluar, dia akan ketemu nanti dengan roh-roh yang lain. Dan ketemu nanti dengan roh-roh yang menakutkan, roh jahat. Bersuara mau, seorang maliang. Bersuara antu aru-aru. Karena rohnya tidak dipagari. Itu namanya tidur. Jadi tidur sama dengan mati. Matinya adalah lantaran roh keluar meninggalkan jasad. Tapi tidak keluar lama dan tidak selama-lamanya. Dia akan kembali lagi. Cuma kalau sudah sampai ajalnya, dia tidak boleh kembali, ditahan namanya. Ditahan, langsung mati. Nah, dalam doa akan tidur nanti kita pelajari Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'uhu in amsakta nafsi, jika engkau tahan nyawaku, rohku, tidak engkau izinkan lagi kembali roh ke jasad, farhamha, rahmati dia.
Wa in arsaltaha, dan jika engkau biarkan rohku masuk ke jasadku lagi, bangun aku pagi hari, fahfazha, peliharalah dia. Itu doa akan menggolek. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bi akan kesalih. Nanti akan kita jelaskan ini, bacaan ini. Nah, kita kembali lagi kepada tadi. Jadi pagi hari ketika bangun tidur, yang dibaca itu pertama mengingatkan kita kepada Allah atas nikmat Allah, karunia Allah. Semalam kita aman-aman saja, bangun pagi sehat-sehat, tidak kurang apapun. Ringkuak-ringkuak, panik-panik, letih-letih. Oh, pagi hari sudah sigar lagi, alhamdulillah. Terlalu banyak yang akan disyukuri pagi hari ketika bangun itu. Terlalu banyak kalau kita rinci. Yang jelas kita sudah dihidupkan lagi, diberi peluang, diberi kesempatan untuk hidup lagi. Alhamdulillah. Kemudian diingatkan kita bahwa suatu saat nanti kita juga akan hidup lagi setelah mati. Cuma beda masalahnya. Kita hidup pagi di alam dunia, tapi nanti hidup yang kedua di alam akhirat. Hidup pagi di dunia, kita hidup untuk berkarya, beramal. Tapi nanti di akhirat hidup lagi bukan untuk berkarya beramal, tapi untuk mempertanggungjawabkan amal dan karya itu. Semoga apa yang kita sampaikan ini sekedar mengingatkan lagi atau menjelaskan mana yang kurang dipahami, ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Sampai situ dulu pertemuan kita malam hari ini. Sebentar lagi Isya masuk. Diakhirilah dengan mengucapkan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.